Bek Vietnam Doan Van Hau siap sulitkan langkah timnas Indonesia ke final. Bek timnas Vietnam Doan Van Hau menatap optimis laga melawan Piala AFF 2022. Dia yakin bisa menyulitkan langkah Indonesia untuk melaju ke final. Ya, timnas Indonesia akan menghadapi lawan sulit di semifinal Piala AFF 2022. Pasukan Sintayong akan melawan salah satu favorit juara Piala AFF 2022, yakni Vietnam. Pertandingan leg 1 semifinal Piala AFF 2022 itu pun akan dilangsungkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jumat 6 Januari 2022 pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Kemenangan tentu menjadi modal penting bagi Indonesia untuk bisa lolos ke babak final. Van Hau memang menjadi salah satu pemain Vietnam yang wajib diwaspadai oleh timnas Indonesia. Pasalnya, pemain berusia 23 tahun itu memang kerap menyulitkan tim lawan dalam pertandingan. Dalam beberapa kesempatan, Van Hau pun juga menunjukkan gaya permainan yang agresif untuk bisa menjatuhkan lawan. Timnas Malaysia menjadi salah satu korban dari Van Hau ketika bertemu di penyisihan grup B. Atas gaya permainannya tersebut, Van Hau pun tidak jarang mendapatkan tekanan lebih dari supporter lawan. Meski begitu, pemain dengan nomor punggung 5 tersebut tak akan gentar dan bakal fokus untuk melawan Indonesia. Saya pikir saya harus fokus pada pertandingan selanjutnya di lapangan Indonesia, ungkap Doan Van Hau. Van Hau pun memastikan bakal menargetkan kemenangan untuk timnas Vietnam di pertandingan leg 1. Setelahnya, dirinya akan langsung fokus menatap leg 2 yang akan dilangsungkan di Vietnam. Saya ingin Vietnam mendapatkan hasil yang bagus di leg 1 sebelum kembali ke Stadion Maidin untuk memainkan leg 2. Pungkasnya. PT Dema selangkah lagi kantongi paspor Indonesia. Menpora berharap kehadiran PT Dema bisa membuat timnas Indonesia lebih kuat lagi di masa mendatang. Menteri Pemuda dan Olahraga, Zainuddin Amali mengungkapkan pemain blasteran PT Dema tidak lama lagi akan mengambil sumpah WNI. Amali mengutarakan, kepastian itu diperoleh setelah Presiden Jokowi menandatangani surat keputusan Presiden tentang pewarganegaraan untuk PT Dema hari ini. PT Dema akan diambil sumpahnya di kantor Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi DKI Jakarta. Sebelumnya, PT Dema sudah mendapatkan persetujuan dari Komisi 3 dan Komisi 10 DPR RI untuk mendapatkan status WNI. Mengingat pemuda berusia 20 tahun itu memiliki darah Indonesia dari ayah kandungnya yang berasal dari Semarang, Jawa Tengah. PT Dema merupakan pemain yang direkomendasikan pelatih Sintayong untuk memperkuat timnas Indonesia di masa mendatang. PSSI lalu mengajukan permohonan untuk menaturalisasi karena memiliki garis keturunan Indonesia. Kepres tentang pemberian kewarganegaraan Republik Indonesia untuk Shane Elin J. PT Dema sudah ditandatangani oleh Bapak Presiden Joko Widodo, kata Amali melalui laman resmi Kemenpora. Kita berharap proses ini bisa segera termasuk perpindahan dari Asosiasi Sepak Bola Eropa ke Asosiasi Sepak Bola Asia. Dengan kehadiran PT Dema ini diharapkan bisa menambah kekuatan timnas Indonesia ke depannya. Sementara Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan menyampaikan ucapan terima kasih kepada pemerintah yang telah membantu PT Dema dalam melakukan proses naturalisasi menjadi WNI. Semua sudah sesuai prosedur dan mekanisme. Semoga proses selanjutnya berjalan lancar. Kita sama-sama berharap semua proses bisa berjalan lancar, termasuk proses perpindahan asosiasi, ucap Iryawan. Dengan situasi ini, timnas senior kini bakal dihuni sejumlah pemain naturalisasi. Di skuad Piala AFF 2022, sudah ada nama Jordi Amat, Baklok, dan Ilyas Pasojevic. Sandy Walsh sempat mengikuti TC timnas di Bali sebelum bergulirnya Piala AFF, namun tidak bisa bergabung dengan tim karena tak mendapat izin dari klub Belgia KV Michelin. Sedangkan satu pemain blasteran lainnya, Elkan Bagat, juga tak bisa bergabung dengan tim karena memilih membantu klub League 2 Inggris Gillingham FC keluar dari masa sulit.